Baik, semangat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk seluruh Anda yang Bapak kasihi. Kita berjumpa kembali pada pertemuan daring yang kelima dan kita akan berbicara tentang isomer hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Tetap semangat dan fokus. Baik, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita awali yaitu tentang senyawa hidrokarbon dari lanjutan materi kita di kimia kelas 11, yaitu berbicara tentang isomer pada hidrokarbon. Kita mulai dari pengertian isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus struktur atau rumus bangunnya berbeda. Kita akan lihat klasifikasi atau pembagian daripada isomer. Secara umum isomer akan kita kelompokkan menjadi dua, yaitu isomer struktur, yaitu isomer yang terjadi akibat perbedaan struktur molekul, ya. Kemudian yang kedua ada isomer ruang, yaitu isomer yang terjadi akibat perbedaan sudut atau ruang suatu molekul. Nah, sedangkan isomer struktur sendiri itu akan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu isomer rantai, posisi, dan isomer fungsi. Sedangkan isomer ruang dikelompokkan menjadi dua, yaitu isomer geometri dan isomer optis. Baik, langsung saja kita awali. Yang pertama adalah isomer rantai. Nah, apa itu isomer rantai? Isomer rantai adalah sebagaimana dengan namanya juga, itu adalah isomer dari rumus molekul yang sama yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi rantai utamanya berbeda. Contoh misalnya kita lihat pada senyawa alkana dengan N sama dengan 6, berarti dia adalah C6H14. Ingat rumus umum alkana CnH2n tambah 2. Baik, kalau misalkan Bapak gambarkan supaya nanti Anda bisa melihat dan bisa menggambarkan dengan cepat. Kalau misalkan Bapak buat itu struktur garisnya, ya. Misalkan dia kalau setiap sudut itu adalah atom karbon, berarti kita mulai dari rantai normal, ya, berarti C-nya ada 6, maka dia adalah norma heksana. Maka kalau kita gambarkan struktur yang sebenarnya, dia menjadi CH3 tunggal CH2 tunggal CH2 tunggal CH2 tunggal CH2 tunggal CH3. Inilah dia struktur yang pertama, rantai yang pertama. Maka dia adalah normal heksana atau rantai lurus. Jadi ingat kembali penamaannya pada alkana, kalau dia tidak bercabang maka dalam penamaannya adalah didahului dengan kata normal atau disingkat dengan N, maka rantai induknya adalah heksana. Baik, bagaimana dengan rantai yang berikut? Ya, rantai yang berikut dia dari posisi normal, rantai utamanya kita buat menjadi 5. Ya, rantai utama menjadi 5. Maka dengan demikian rantai utamanya menjadi 5, berarti satu dari rantai induk kita buat menjadi cabang atau alkil. Maka kita lihat di situ rantai atom karbonnya ada atau rantai induknya ada 5. Maka pada atom karbon nomor 2, kalau penomorannya ingat pada prioritas penamaan, alkil harus jatuh pada nomor terkecil, berarti pada atom karbon nomor 2. Maka dia namanya adalah 2-metil pentana. Nah, bisa Anda gambarkan sendiri struktur yang sebenarnya. Dia menjadi CH3 tunggal CH tunggal CH3 tunggal CH2 tunggal CH2 tunggal CH3. Itu untuk rantai yang kedua. Nah, bagaimana dengan rantai yang ketiga? Ya, bisa kita buat dia dari 5 rantai induk kita buat menjadi 4 rantai induk, berarti ada 2 cabang. Kan begitu. Maka struktur garisnya kalau kita lihat itu CH3 tunggal CH tunggal CH3 sebagai cabang, tunggal CH ada ke bawah cabang, dan tunggal CH3. Maka kalau kita lihat situ cabang ada 2 pada atom karbon nomor 2 dan 3, maka namanya menjadi 2,3 dimetil butana. Struktur sebenarnya menjadi CH3 tunggal CH tunggal CH3 tunggal CH tunggal CH3 tunggal CH3. Nah, bagaimana kalau dia pada alkena? Ya, jadi pastikan isomer rantai ini terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna sekaligus untuk ketiga senyawa hidrokarbon. Nah, misalkan kita ambil dia C6H12, ya, ingat kembali rumus umum alkena CnH2n. Maka dengan demikian, kalau misalkan yang pertama itu adalah struktur normalnya adalah
rantai lurusnya, maka dia adalah 2 heksena boleh. Kalau berarti dengan demikian ikatan rangkapnya berada pada atom karbon nomor 2. Kemudian kalau kita geser salah satu dari rantai induk menjadi cabang ya, 2 metil 2 pentena, demikian seterusnya 2 cabang berarti menjadi 23 metil 2 betena. Bisa Anda lihat kembali dengan seksama. Maka kita lihat isomer yang kedua adalah isomer posisi. Apa itu isomer posisi? Isomer posisi itu adalah isomer dari beberapa senyawa yang memiliki rantai utama yang sama, namun posisi cabang atau posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, maka pastikan kalau dia nanti misalkan kita lihat ya pada misalkan tadi senyawa yang pertama C614, maka posisinya kalau kita lihat di situ dimana kita bisa memposisikan daripada alkilnya ya, bisa berada pada posisi nomor 2, kemudian nomor 3 dia berturut-turut 2 metil pentana, kemudian 3 metil pentana. Nah, struktur yang sebenarnya bisa Anda gambarkan sendiri. Kalau misalkan dia 2 metil pentana berarti strukturnya dia adalah CH3 tunggal CH tunggal CH3 tunggal CH2 tunggal CH tunggal CH3 tunggal CH3. Demikian untuk 3 metil pentana, maka posisinya ada 2. Maka dengan demikian pada alkena misalnya kalau kita lihat di situ isomer posisinya bisa kita lihat ya. Berarti rantai induknya ada 5. Ikatan rangkap kita posisikan pada atom karbon nomor 1. Cabang alkil CH3 berada pada atom karbon nomor 2. Ingat prioritas kita pada alkena, ikatan rangkap harus jatuh pada nomor terkecil. Makanya menjadi 2 metil 1 pentena. Kemudian bisa kita posisikan ya dengan menggeser ikatan rangkap ke atom karbon nomor 2. Ini menjadi 2 metil 2 pentena. Isomer yang ketiga adalah isomer fungsi. Nah, apa itu isomer fungsi Anda seluruhnya? Isomer fungsi itu adalah isomer yang memiliki rumus umum yang sama, namun homolog atau keluarganya berbeda ya. Jadi nanti ini bisa kita pelajari lebih mendalam di kelas 12 ya, waktu kita mempelajari turunan daripada senyawa hidrokarbon. Nah, kalau kita lihat nanti untuk isomer fungsi pasangan yang pertama itu adalah alkena berpasangan dengan sikloalkana, alkuna berpasangan dengan alkadiena. Nah, contoh misalnya untuk alkena dengan rumus umum molekulnya dia CnH2n, ingat kembali. Kemudian untuk alkuna dia adalah CnH2n dikurang 2. Maka kalau kita lihat misalkan pada heksena ya, kembali kita buat sebagai contoh adalah heksena. Maka kalau untuk dia rantai lurusnya atau alifatiknya dia adalah 2 heksena misalnya, berarti posisi kata rangka berada pada atom karbon nomor 2. Maka kalau kita buat dia menjadi sikloalkana, maka dia menjadi alkana rantai tertutup ya, dia menjadi alkana rantai tertutup atau yang sering kita sebut dengan benzen ya. Maka kalau kita lihat di situ dia menjadi sikloheksana. Maka kalau kita buat struktur yang sebenarnya pada 2 heksana dia menjadi CH3 tunggal CH rangkap CH tunggal CH2 tunggal CH2 tunggal CH3 ya. Jadi demikian seluruhnya Ananda. Maka kalau kita lihat di situ alkena selalu berisomer fungsional dengan sikloheksana ya. Maka kalau kita buat dia struktur yang sebenarnya pada sikloheksana rantai tertutup dia adalah CH2 tunggal CH2 tunggal CH2 tunggal CH2. Jadi rumus umumnya tetap C6H12, tetapi dia memiliki fungsi yang berbeda, yaitu alkena menjadi sikloalkana. Baik, berikutnya kita akan lihat pada isomer fungsi alkuna yang berpasangan dengan alkadiena. Jadi kalau dikatakan alkadiena itu adalah alkana yang memiliki alkena yang memiliki dua ikatan rangkap ya, ikatan rangkap 2. Jadi kalau misalkan dia kita buat posisi isomer fungsi yang pertama 3 heksuna, maka kalau kita buat isomer fungsinya ikatan rangkapnya menjadi ada 2. Ya, maka dengan demikian pada posisi nomor 1 dan nomor 4, coba kalau kita hitung misalkan kita posisikan pada rantai garisnya C-nya ada 5 ya, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pada posisi atom karbon nomor 1 dan 4 ada ikatan rangkap, maka dia adalah 1,4 heksadiena.
Jadi pastikan Anda seluruhnya itu harus memahami yang namanya kekhasan atom karbon supaya Anda tidak salah dalam menempatkan setiap posisi atom karbon. Nah, kita masuk kepada isomer geometri. Nah, apa itu isomer geometri? Isomer geometri itu adalah isomer dari beberapa senyawa memiliki rumus umum dan nama yang sama, namun secara dimensi ruang memiliki perbedaan penempatan atom atau gugus atom yang diikat. Ya, jadi nanti isomer geometri ini hanya terjadi pada senyawa alkena, ya. Bapak ulangi sekali lagi, hanya terjadi pada senyawa alkena. Nah, untuk isomer geometri sendiri nanti ada dua, yaitu isomer cis dan trans. Kalau dikatakan isomer cis itu prioritas yang sama berada pada dalam bidang yang sama atau pada sisi yang sama atau pada satu sisi yang sama, sedangkan trans prioritas yang sama, mereka berada pada posisi yang berseberangan, ya. Jadi saling berseberangan. Maka nanti untuk demikian massa atau atom atau gugus yang lebih besar akan memiliki prioritas yang lebih besar. Nah, contoh misalkan pada senyawa 2-butena, ya, dengan rumus molekul C4H8, maka kalau kita lihat di situ dia harus membentuk isomer ruang. Jadi nanti dia harus dalam bentuk 3 dimensi, bukan rantai lurus, ya. Berarti dengan demikian butena berarti ada 4 rantai induk. Maka kalau kita di situ rantai induknya, tapi dia menggambarkannya harus dalam bentuk ruang 3 dimensi, CH3 tunggal C rangkap C tunggal CH3. Maka kalau kita lihat di situ urutan prioritasnya dari alkilnya yang diikat adalah CH3 dan H, maka lebih prioritas adalah CH3. Maka kalau kita lihat pada struktur yang sama, ya, gugus yang lebih prioritas berada pada bidang yang sama, ya, berada pada bidang yang sama. Maka dengan demikian ini kita lihat di situ dalam prioritasnya tadi CH3 lebih prioritas daripada hidrogen. Maka dengan demikian nama daripada isomer yang pertama adalah disebut dengan isomer cis 2-butena. Kenapa dia cis 2-butena? Karena alkil atau gugus yang prioritas berada pada bidang yang sama, yaitu CH3 berada pada bidang yang sama. Maka penomorannya kita mulai dari kiri ke kanan juga sama, maka dia keterangkap berada pada nomor 2. Maka cis di situ menyatakan bahwa gugus yang dalam urutan prioritas yang sama berada pada bidang yang sama. Sedangkan kalau pada struktur yang kedua, kalau kita lihat di situ gugus dengan prioritas yang sama berada pada sisi yang berbeda atau dia saling berseberangan, maka namanya menjadi trans 2-butena. Maka kalau kita lihat dalam molimutnya bisa kita lihat di situ dalam gambar yang Bapak buat di situ. Untuk yang A-nya di situ bisa kita lihat cukup jelas sekali, ya. Gugus yang sama berada pada bidang yang sama untuk dia cis, sedangkan gugus yang prioritas yang sama berada pada sisi yang berseberangan, ya. Jadi cukup jelas itu untuk bisa membantu supaya Anda bisa melihat bahwa posisi daripada geometri itu ditentukan daripada urutan prioritas daripada gugus atau atom yang diikat. Baik, selanjutnya kita akan lihat sebagai contoh misalkan isomer hidrokarbon. Misalkan kita buat misalkan dia 3 metil 2 pentena, ya. Maka kalau kita gambarkan strukturnya, maka kalau kita lihat di situ itu strukturnya menjadi CH3 tunggal C H rangkap C tunggal CH3 tunggal CH2 tunggal CH3. Maka kalau misalkan Anda disuruh menggambarkan isomer cis dan transnya, ya, maka kalau kita lihat di situ berarti kita gambarkan dalam bentuk ruang 3 dimensi. Berarti itu rantai induknya ada 5, ya. Maka kita mulai dari CH3 tunggal C, ingat tadi keterangan 2 berada pada karbon nomor 2, tunggal rangkap C tunggal CH2 tunggal CH3. Maka kalau kita lihat di situ urutan prioritas yang bisa kita lihat dari gugus atau atom yang itu adalah yang pertama adalah CH3, sedangkan yang kedua adalah H. Itu CH2 tunggal CH3 itu menjadi urutan yang menjadi sangat prioritas, ya. Maka kalau kita lihat dari atom karbon yang nomor 2, kita lihat di situ gugus yang
sama-sama prioritas berada pada bidang yang sama, makanya dia menjadi cis, ya cis, tiga metil, ya kenapa dia tiga metil? Akhirnya alkil CH3 berada pada karbon nomor 3. Bahasamu lagu ini kepadangan ini menunaikan kewajiban prabangsa yang menambah cita dalam kesatuan. Nah, untuk memahami ini nanti yang Anda bisa melihat literasi yang lain dalam buku paket ataupun dalam video-video pembelajaran yang bisa Anda cari sendiri, karena memang diharapkan dalam isomer geometri ini Anda harus bisa melihat ruang yang dibentuk berdasarkan perbedaan urutan prioritas. Maka dengan demikian Bapak sudahi pelajaran kita pada hari ini. Nanti akan Bapak buat penugasan